Nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada. Salam jumpa dengan saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, langsung saja dalam video kali ini saya ingin membagikan tentang tata cara dan mantra buat acara Ruwatan Sukerto. Kita memaknai dulu, Ruwatan Sukerto itu sebetulnya sama dengan Sastra Jendra Hayuningrat. Jadi membersihkan, membuang segala hal yang buruk yang ada dalam diri manusia yang akan diruat. Karena setiap manusia semua ada energi positif dan negatifnya, tapi cenderung ini untuk menyelaraskan energi negatifnya agar tidak terlalu berlebihan untuk mengganggu kehidupan seseorang tersebut. Namun ada juga dari orang tua yang harus diruat itu apa saja, atau keluarga yang seperti apa, atau orang-orang yang seperti apa. Nah, nanti saya jabarkan. Ruwatan Sukerto intinya untuk membenahi dan menghilangkan energi negatif yang ada dalam diri manusia, tapi sering diplesetkan menjadi energi roh-roh gaib yang ada di diri manusia. Nah, siapa yang tidak percaya gaib sekarang? Semua harus percaya bahwa gaib itu ada. Cuma intinya Ruwatan Sukerto itu adalah membenahi yang rusak. Rusak artinya antara energi negatif dengan positif terlalu besar negatifnya, sehingga menimbulkan kesialan, bahkan sampai dengan kematian. Maka perlu itu diadakan Ruwatan Sukerto. Ruwatan Sukerto ini bisa juga digunakan untuk pembersihan rumah, bisa digunakan untuk pembersihan pabrik, bisa digunakan untuk tempat-tempat tertentu yang terlalu banyak energi negatifnya. Nah, lalu siapa saja yang wajib mengikuti Ruwatan Sukerto? Kalau leluhur kita dulu selalu menyarankan bahwa ada ketika kita mempunyai anak tiga, perempuan di tengah, laki-laki di yang sulung, kemudian laki-laki yang ragil, itu namanya pancuran, sendang kapit pancuran. Itu harus diruat. Demikian pula sebaliknya, pancuran kapit sendang itu harus diruat, karena kadang yang di tengah ini yang tidak kuat. Kemudian ada anak kembar, perempuan semua atau laki-laki semua, itu harus diruat. Kemudian kedono kedini, kita punya 2 anak tapi perempuan laki-laki. Nah, ini juga harus diruat karena resikonya akan membuat kesialan di anak tersebut. Kemudian Pendowo 5, laki-laki 5. Nah, itu juga harus diruat. Karena mengapa? Kalau dalam pewayangan itu Bathara Kala atau Bedari Durga, Dewi Uma itu selalu ingin melemahkan Pendowo, karena Pendowo itu harus diruat. Tapi sebetulnya yang harus diingat, Pendawa 5 itu tidak berasal dari satu ibu. Itu dari 2 ibu, makanya ada kesalahan di sini. Bathara saja atau dewa saja bisa salah. Makanya Pendawa itu mau dihilangkan pun tetap bisa hidup dan bahkan menguasai alam. Karena sumbernya berasal dari 2 ibu, bukan 1 ibu. Yang harus diruat adalah berasal dari 1 ibu. Punya anak 5, laki-laki semua.
Seandainya tidak, bagaimana? Ya, pasti akan menimbulkan entah kesialan, bahkan sampai ke kematian seperti yang saya bilang tadi. Lalu kita bicara ubo rampe. Apakah harus mahal? Tidak. Ruatan Soekerto ini tidak mahal. Kalau misalnya tidak mampu untuk mengadakan sendiri, ya bareng-bareng disangga berapa orang akan diruat. Itu nanti akan semakin kecil biayanya. Dan ruatan Soekerto tidak perlu wayangan semalam suntuk. Kalau bagi yang punya dana besar, monggo silahkan, itu lebih baik. Lakon yang biasa digunakan adalah Dewa Ruci untuk mendalami diri sendiri dalam ruatan Soekerto. Bisa juga Watu Gunung, itu sejarah untuk timbulnya wuku dan astronomi di Jawa. Bisa juga Karno Tanding. Banyak. Nanti dalang akan menyarankan lakonnya ini yang tepat, lakonnya ini yang tepat. Itu bagi yang punya biaya, tapi yang tidak bagaimana? Tidak perlu mengundang wayang, tidak apa-apa. Sederhana saja, tidak apa-apa. Jadi, itu pilihan sendiri. Yang wajib ada apa? Yang wajib ada adalah kain mori, kembar mayang atau gagar mayang, sebutnya ada pengantin itu setiap kali ada kembar mayang. Kemudian tumpeng selamatan, tumpeng ingkung ya, tumpeng ingkung selamatan, lalu jenang sengkolo, kemudian kembang 7 rupa, kemenyan, dupa, kelapa muda atau degan, lalu dengan bubur sengkolo atau jenang sengkolo. Kemudian ditambah lagi merpati putih sepasang. Nanti gunanya apa? Dilepaskan. Jadi kita melepaskan aura negatif itu melalui simboliknya merpati putih tadi. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Nah, pelaksanaannya itu biasa di malam hari, tidak harus jam 12, bisa dimulai jam 8, bisa dimulai jam siang, penting lepas isya. Itu sebelum jam 12 tidak apa-apa. Itu yang pertama, prosesinya. Yang akan diruat disuruh mandi. Kalau tidak ada sendang, tidak ada laut seperti di Parangkusumo, disuruh mandi. Kalau ada sendang disuruh kungkum. Nah, kungkum ini sambil kita kain mori, kain kafan itu kita tutupkan di kepalanya. Jadi untuk menutupi tubuhnya dia harus kungkum. Filosofinya apa? Berbalut putih adalah positif. Sehingga dari otak sampai ke tubuhnya itu dibaluti energi yang positif, membersihkan yang buruk dengan mandi atau kungkum atau berendam bahasa Indonesia. Nah, setelah 10 sampai 15 menit mandi atau kungkum tadi, baru ke prosesi acara potong kuku dan potong rambut. Sedikit saja, tidak perlu banyak, sedikit saja. Itu hanya formalitas. Yang namanya kuku dan rambut itu adalah untuk membuang sengkolo atau halangan atau yang menghalangi hidupnya. Nah, setelah acara kedua ini, lalu kemudian si peserta bisa berganti pakaian, kemudian didoakan. Doanya apa saja? Sederhana. Jadi jangan mengira ini doanya macam-macam, tidak. Doanya yang pertama adalah Hono Coroko Walik.
Yang pertama adalah Hono Coroko Walik atau Caroko Walik. Itu bermanfaat bagi keselarasan dan membuang energi yang jahat. Kemudian yang kedua, doanya apa atau mantranya apa? Adalah Rajah Kala Cokro. Semua sudah saya bahas di video saya. Bisa dicari mantra Caroko Walik seperti apa, mantra Rajah Kala Cakra seperti apa. Nah, kemudian selesai itu ditembangkan. Ada yang bisa nembang, ada tetembangan tentang makhluk gaib, tentang dewa, itu banyak di Jawa. Tembangnya bebas, tapi intinya tentang pembersihan dan kesadaran diri. Yang sering dipakai adalah yang ojo turu sore kaki. Nah, itu yang sering dipakai. Setelah itu, kemudian si peserta bisa memakan bubur sengkolo atau jenang sengkolo tadi. Jenang sengkolo nanti ditanyakan seperti apa jenang sengkolo, itu banyak yang sudah tahu. Bahkan kita googling aja sudah keluar jenang sengkolo itu seperti apa. Nah, setelah itu kita downkan, kita tenangkan, baru kita sharing apa permasalahannya yang selama ini dihadapi, bagaimana solusinya. Disitulah awal nanti kita ketemu. Nah, setelah sharing, baru kita lepaskan burung merpati tadi. Merpati warna putih sebagai simbol lepasnya energi-energi kegelapan yang ada di dalam diri manusia. Nah, dengan ini diharapkan kesialan, keburukan yang menimpa manusia akan hilang karena sudah dibarukan atau diperbarukan, dicerahkan kembali, ya dianggap seperti lahir kembali. Nah, inilah dari inti acara, makna dan tata cara ruatan Sukerto. Semoga bermanfaat, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dari video-video saya selanjutnya. Dan akhir kata saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, 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 Matur nuwun.